Halo semuanya, kembali lagi bersama kita yaitu Kepoin Data. Yaps, kita di sini sekarang akan belajar gimana sih cara membuat sebuah chat GPT. Ya, teman-teman pasti udah familiar lah dan juga sering menggunakannya. Aku pun juga sering menggunakannya. Sekarang kita akan belajar sebenarnya buat hal itu seperti apa sih. Sebelum kita masuk ke arah sana, kita akan belajar workflow NLP itu seperti apa. Dari buku ini kita udah ngerti bukunya, tentunya kita pasti bisa membuat sebuah hal ChatGPT itu. Tapi next video kita akan buat hal itu ya teman-teman. Nah, langsung aja. Jadi di sini ada beberapa step yang harus kita lakukan untuk membuat sebuah model yang berhubungan dengan teks. Yang pertama adalah load data. Data ini pastinya kita menggunakan data teks ya. Kemudian setelah kita memilih data mana yang akan kita lakukan atau eh, prediksi, lalu kita melakukan namanya preprocessing. Preprocessing itu cukup simpel, teman-teman, di mana ini udah pasti orang-orang lakukan, dan itu teksnya banget ya, seperti cleaning data dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah EDA, yaitu Exploratory Data Analysis. Kalau di teks seperti ini, kita nggak terlalu banyak sih untuk melakukan EDA. Tapi kita perlu juga untuk mengenali data kita, seperti itu. Selanjutnya adalah kita melakukan splitting data. Yap, lagi-lagi kalau misalnya kita ingin melakukan prediction yaitu kita harus melakukan splitting data, yaitu mengubah ke dalam data train, test, dan valid. Lalu kita lakukan transformer. Transformer ini kita ingin mengubah data teks kita menjadi suatu angka, seperti itu. Dan lain sebagainya. Lalu kita lakukan pre-training. Setelah kita melakukan pre-training, kita lakukan fine-tuning. Fine-tuning. Fine-tuning itu kalau misalnya teman-teman udah belajar tentang model yang sederhana, bukan sederhana sih, model seperti supervised atau unsupervised, teman-teman pasti kebayang namanya fitting model. Nah, di sini namanya itu fine-tuning. Oke, dan lalu yang terakhir adalah evaluasi model. Ini adalah hal terpenting, yaitu kita bisa memutuskan apakah model yang udah kita eksperimen di fine tuning itu udah tepat atau belum. Nah, ini adalah sampel data yang akan kita lakukan, dan yang kiri itu adalah sentiment analysis. Nah, dari sentiment analysis itu biasanya namanya itu classification text. Jadi kita mirip banget dengan supervise. Biasanya kita melakukan prediksi menggunakan classification. Tapi kalau ini kita melakukan prediction menggunakan teks. Jadi fiturnya itu dari teks gitu. Lalu ada text analysis. Di sini contohnya adalah koran ya. Jadi koran ini kita bisa melakukan scanning. Dari scanning ini kita bisa melakukan prediksi seperti ChatGPT itu bisa juga, ataupun kita bisa men-scanning apakah berita ini tuh dampak positif atau negatif dan lain sebagainya. Seperti itu. Lebih ke emosional itu juga bisa, teman-teman. Selanjutnya adalah pre-processing. Nah, ini cukup text time untuk melakukan itu, dan aku sendiri juga agak males untuk melakukan pre-processing. Yang pertama adalah cleaning special text. Nah, cleaning special text ini apa sih sebenarnya? Cleaning special text itu contohnya ya, tanda-tanya, tanda seru, add, dan lain sebagainya. Nah, model ini itu akan mengabaikan namanya cleaning special text. Jadi, makanya kita harus menghilangkan hal tersebut. Kemudian ada yang namanya alert text. Ya, kalau di Indonesia itu cukup unik ya bahasa kita. Bahkan bilang enak aja, enak. Nah, dari situlah sebenarnya itu alert text itu muncul yang dibuat oleh teman-teman kita. Di mana contohnya adalah mau. Nah, dari alert text kita mempunyai namanya dictionary alert text, di mana kita ingin mengubah kata-kata alert itu menjadi ke dalam bentuk format yang sesungguhnya. Contoh mau. Mau itu adalah mau, bukan? Nah, inilah yang dimaksud untuk melakukan preprocessing alert text, gitu teman-teman. Karena model itu tidak akan mengenali apakah teks ini tuh beneran namanya mau atau bukan, seperti itu. Lalu mau kita perlu melakukan number, menghilangkan number seperti 2, 2, 3. Nah,
Karena kita tuh lebih fokus ke teks, jadi model itu lebih ngeliat ke emosional. Emosional tuh number tuh nggak terlalu kelihatan seperti itu. Dan selanjutnya adalah missing values. Missing values ini, ya ini sudah sering banget kita lakukan, yaitu menghilangkan data yang values. Kemudian duplicate data, ya ini sama aja ya teman-teman. Oke, next adalah melakukan exploratory data analysis. Teman-teman bisa melakukan melihat proporsi pada suatu label. Jadi ini contohnya itu melakukan sentiment analysis. Kita bisa melakukan pengecekan berapa persentase sih untuk setiap labelnya. Lalu kita juga bisa melihat nih, kata-kata yang data yang kita punya itu paling tinggi ada di kata seperti apa. Kalau ini contohnya adalah di kata di. Ada saya, sayang, dan tidak. Nah ini kata ini itu sering banget muncul di di data kita seperti itu. Setelah kita udah melihat tentang IDE-nya, kita udah melakukan pre-processing, yaitu udah mengcleaning sehingga mempersiapkan data kita dengan baik. Kemudian kita melakukan namanya splitting data. Nah, splitting data ini kita bagi ya, yaitu data train, data valid, dan data test. Ya, jadi untuk proposnya seperti apa? Itu sama aja. Jadi kayak 80-20, terus 80-20 dipotong lagi, atau 80-30%, terus 30% dibagi 15-15 dengan data valid dan juga data test. Oke, selanjutnya adalah transformer. Ya, ini menarik ya. Kalau teks itu lagi-lagi model itu nggak bisa menerima teks mirip dengan model yang lain seperti supervised classification, regression, itu model nggak bakal bisa membaca suatu teks. Nah, kita itu harus mengubah ke dalam numerik atau kita encode data kita kayak gitu. Yang pertama dilakukan adalah kita melakukan tokenizer. Tokenizer itu bisa dilakukan dengan beberapa hal. Ini aku beri contoh aja ya. Jadi ada yang namanya rule based tokenizer berdasarkan punishment organizer. Jadi itu ada split data. Jadi kita melakukan split data. Kalau yang ini tuh splitnya berdasarkan punctuation. Punctuation ya teman-teman. Lalu yang kedua adalah model based tokenizer. Nah, di sini kita bisa melakukan tokenizer menggunakan word to vector tokenizer atau bird tokenizer. Nah, ini juga yang paling sering digunakan dan biasanya itu ada namanya bird tokenizer. Ini tuh digunakan pada model bird seperti itu. Nah, setelah kita udah mentokenisasi, yaitu mentokenisasi itu contohnya gini teman-teman. Aku kasih contoh, kalau misalnya tokenizer ada aku sayang kamu, ya kita bisa split seperti ini. Lalu setiap split kita itu akan diberikan sebuah indeks. Nah, kita udah melabeli kalau ini tuh 1, 2, dan 3. Nah, ini yang dilakukan oleh tokenizer seperti itu. Gitu ya. Tapi splitnya itu berdasarkan apa? Yaitu ada beberapa cara yang digunakan. Lalu yang selanjutnya adalah kita melakukan embedding. Embedding ini yang pertama kita bisa melakukan menggunakan cara word embeddings. Lalu kita bisa melakukan contextual word embeddings. Jadi kita bisa melakukan word to vector atau menggunakan bird. Jadi embedding itu fungsinya buat apa sih? Jadi kita melakukan embedding itu bisa membuat sebuah vektorisasi. Dari vektorisasi nanti kita bisa melihat similarity-nya. Similarity-nya antar kata-kata ini. Seperti itu. Jadi yang ingat ya, melakukan tokenizer terlebih dahulu, kita split-split, lalu kita berikan vektornya setiap kata itu. Seperti itu. Oke, kita next. Selanjutnya, kita udah mempersiapkan data kita, yaitu kita udah nggak punya data teks sama sekali, atau kita udah encoding data kita, lalu kita melakukan pre-training. Nah, pre-training ini unik ya. Jadi kalau misalnya model biasa, kita itu nggak ada namanya pre-training, tapi langsung nge-training. Tapi kalau di sini, kita itu akan mencoba mengenali data kita. Model kita itu akan mengenali data kita.
Jadi ada beberapa cara yang digunakan, yaitu salah satu yang umum atau yang sering digunakan adalah Mixed Language Modeling atau MLM. Contohnya nih, ini adalah data kita yang sebenarnya, yaitu saya suka makan sate. Dari saya suka makan sate, ini model akan memasking nggak kata, sehingga model itu akan memprediksi atau melatih kira-kira akan muncul apa. Seperti itu. Jadi ini contoh ada trainingnya, saya suka makan mas. Mas ini adalah data yang akan model itu prediksi. Nah, itu yang dilakukan pre-training teman-teman untuk mengenali suatu data. Cara itu seperti itu ya. Predik di mas, lalu dipredik. Mas, lalu dipredik. Seperti itu. Simple. Kemudian, lakukan fine tuning. Fine tuning ini cukup rumit kalau misalnya teman-teman bikin dari awal. Jadi fine tuning itu ada contoh model, yaitu ada BERT dan juga RNN. BERT itu apa sih? BERT itu sebenarnya dari model Hugging Face. Nah, teman-teman bisa pakai dari model Hugging Face di sini. Nah, dari model ini kita bisa melakukan hyperparameter, terus kita bisa optimisasi di model ini. Pokoknya kita eksplorasi dan lain-lain tuh pakai model-model yang ada di sini. Kalau BERT itu kita melihat dari Hugging Face ya. Tapi kalau RNN itu ya seperti deep learning pada umumnya lah ya. Ya gitu. Nah, teman-teman bisa baca untuk di Hugging Face tentang model BERT itu seperti apa. Tapi kita nggak bahas untuk sekarang ya. Kita akan bahas next time sambil kita ngoding seperti itu. Oke, setelah kita melakukan eksplorasi model, kita udah menentukan optimasi berapa, terus hyperparameternya itu seperti apa, epochnya berapa, lalu kita lanjut ke dalam evaluasi model. Jadi evaluasi model, kita lakukan fine tuning ya, kita gunakan data train. Lalu hasil data train, kita lihat modelnya tuh metriknya advance score, recall, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu sudah selesai, ternyata udah bagus nih dari fine tuning modelnya udah cocok dan akurasinya udah bagus. Ya udah, kita pilih model itu, kita gunakan juga ke dalam validation data. Validation data kita lakukan cross cross data. Gimana sih? File kita lakukan cross validation menggunakan data validation ya. Nah, caranya simple ya. Kita menggunakan fold ini, tapi kita memakai data dari validation. Nah, seperti ini ya. Ini apa? Ya, ini kita akan belajar di next time. Kita nggak akan detail. Jadi itu dari data validation kita akan split. Kita lakukan uji terus agar lebih apa ya? Model ini udah pasti dan kita udah melakukan pengujian berkali-kali seperti itu ya. Nah, kita udah melihat akurasi dan lain sebagainya, barulah kita menggunakan model ini. Jadi yang awalnya kan tadi kan kita udah ubah menjadi angka ya. Nah, tentunya kalau misalnya kita butuhnya kan kalimatnya. Langsung kita ubah lagi menjadi teks. Caranya gimana? Kita lakukan decoding atau decoder ya. Kita lihat ya, decoder. Oke, decoder itu simple ya. Jadi dari teks ke dari angka ke teks seperti itu. Kita nggak akan belajar lebih lanjut. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk workflow-nya. Aku rasa ini sudah cukup. Jadi aku harap juga flow yang digunakan untuk melakukan prediction text. Oke, next time kita akan langsung ngoding bagaimana caranya membuat sebuah model untuk melakukan classification text dan juga kita akan belajar tentang gimana membuat sebuah ChatGPT next time. Oke. See you again to next video. Thank you very much or for everyone. Bye.